Perkenalkan, nama saya Muhammad Andrew Ijazah Maludin, absen 22, kelas 11 4. Saya akan mempresentasikan proposal bisnis dengan bisnis telur asin. Dan ini saya akan daftar isinya. Ini ringkasan eksekutif. Bab 1, deskripsi bisnis. Latar belakang deskripsi bisnis telur asin. Telur asin merupakan suatu ciri khas bangsa yang sangat terkenal Indonesia. Keberadaannya merupakan suatu pengembang makan olahan yang ada di Indonesia. Telur asin merupakan salah satu makanan yang banyak dijual tempat umum. Visi dan misi perusahaan. Visi menyediakan kemudahan memperoleh sumber gizi yang mempunyai kualitas dan mutu. Misinya memberikan kualitas yang terbaik, memberikan jaminan terbaik, memberikan pelayanan terbaik. 1.3 Tujuan bisnis. Tujuan bisnis memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, memberikan kualitas makanan yang higienis dan enak, menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan kewirausahaan. 1.4 Target user. Pencinta makanan telur asin, mahasiswa umur 17 tahun hingga 75, orang tua. 1.5 Analisa pesaing. Fitur online, harga terjangkau, GoFood, mudah ditemukan di mana-mana, kekuningan. Bab 2 Aspek perancangan pemasaran bisnis. Gambaran umum pasar. Segmenting. Targeting. Segmenting adalah telur asin kekuningan dan harga yang bersaing dengan telur asin yang biasanya. Lokasinya menjadi faktor penting. Lokasi produk telur asin berbumbu berada di pusat kota dan pasar, sehingga menjangkau pemasaran dalam permintaan konsumen dan pelanggan. Targeting kita adalah tahun 2025 sampai 2030 dan sampai 2035, dan ada berbagai lokasi, yaitu Blitar, Kediri, Nganjuk, Tuban, Trenggalek. 3. Positioning. Telur asin adalah makanan yang baik untuk anak-anak. Manfaatnya untuk anak-anak sangat baik berkat gabungan dari protein, lemak, dan karbohidrat. 2.2 Strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah ada produk, price, promotion. Dan yang bab ketiga, aspek organisasi manajemen. Aspek organisasi manajemen ini kayak yang punya ini karyawannya, teman-teman saya. Jadwal pelaksanaan mempersiapkan fasilitas dan peralatan produksi. Ini memulai produksi telur asin dan langkah-langkahnya memantau persediaan, semacam pemantau persediaan bahan baku bakar. 4. Mengoptimalkan proses produk telur asin. Dan 5. Melanjutkan produksi telur asin. Dan 6. Meneruskan produksi telur asin. 7. Melanjutkan produksi dan pemasaran telur asin. 8. Meneruskan produksi dan pengemasan telur asin. 9. Melanjutkan produksi dan penjualan telur asin. Ke-10. Menyesuaikan produksi dengan permintaan musiman. Ke-11. Terus mengelola persediaan dan penjualan. Bab keempat, aspek produksi. Produk pengusaha telur asin adalah telur ayam yang telah melalui proses pengawetан dengan menggunakan garam atau larutan garam. Proses produksi adalah ini semacam flowchart. Start, persiapan bahan baku, pembersihan ayam, pemotongan ayam, pencelupan ayam dalam tepung, penggorengan ayam, pengeringan dan pengirisan ayam, penyajian dan penambahan, sambal, pengemasan produk dan pengiriman produk, dan selesai. Bahan baku dan alat bantu. Bahan baku adalah telur ayam, kedua garam,
pengukur timbangan, kompor dan alat penyimpanan, pencucian barang, pelaratan keamanan, kebersihan, dan lain-lain. Bab kelima, aspek keuangan. Strategi sumber pendanaan usaha. Untuk mendapatkan sumber pendanaan usaha telur asin dengan modal sendiri, Anda dapat menggunakan beberapa strateginya efektif. Yang pertama, selain itu, mulai menabung secara rutin. Tetapkan target tabungan bulanan realistis dan konsisten. 5.2 Modal usaha. Deskripsi biaya, pelaratan produksi, bahan baku telur, pengemasan dan labeling, biaya promosi dan pemasaran, biaya operasional bulanan, cadangan kontingensi. Totalnya ada 12 juta rupiah. Koreksi keuangan. Kategori keuangan: pendapatan bulan 1 1 juta, bulan 2 1 juta, bulan 3 1 juta, bulan 12 1 juta. Total pendapatan: bahan baku 300, biaya lainnya 100.000. Total biaya kotor 11.600.000, biaya operasional sewa 100, gaji 500, utilitas 300, promosi 200, lainnya 100. Total biaya operasional 2.300.000, uang bersih 9.300.000. Sekian dari saya mempresentasikan proposal telur asin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.